Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Jam Truk Coy, channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat cucak hijau. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas yang ditanyakan oleh cucak hijau mania ya teman-teman, yaitu bagaimana cara memaster cucak hijau. Saya baru pertama kali miara cucak hijau ya. Bagaimanakah cara memaster yang tepat gitu ya teman-teman. Jadi untuk cucak hijau ini langkah yang pertama yaitu yang paling utama sekali yaitu perawatannya. Perawatan harian ini sangat penting sekali dan sangat menunjang untuk performa cucak hijau yang kita miliki itu ya teman-teman. Itu hal yang pertama. Perawatannya apa? Yaitu tiap hari itu harus diembunkan ya teman-teman. Jadi tiap hari harus diembunkan, langsung dikasih jangkrik. Nah itu rutinkan terus. Nah penjemurannya bagaimana? Penjemurannya itu ya lakukan. Dia itu maunya berapa lama? 30 menit atau 1 jam kalau kuat. Kalau kuat 1 jam bagus ya. Kalau misalnya masih 15 menit loncat-loncat gelisah ya 15 menit dulu. Terus selang seminggu nanti naik gitu ya. Jadi naiknya bertahap gitu ya teman-teman. Jadi itu untuk penjemurannya. Rawatannya, pemberian jangkriknya ya ikutin. Apalagi untuk bahan, kalau bahan itu ikutin aja berapa maunya, misalnya 5 pagi 5 sore ya sudah kasih 5 pagi 5 sore, rutinkan gitu ya teman-teman. Itu sekilas rawatannya. Nah terus memasterkannya bagaimana? Nah kalau saya sendiri kan sibuk kerja ya teman-teman, sibuk kerja, jadi saya memasterkannya itu 24 jam teman-teman ya. Sebenarnya yang enggak 24 jam juga ya. Saya biasanya itu kalau malam itu terakhir jam 10. Jam 10 itu saya udah enggak master lagi. Nah, ketemu lagi besoknya itu habis diembun gitu ya. Habis diembun saya saya master lagi dengan MP3. Jadi masteran saya itu MP3 ya teman-teman. Saya punya burung kecil itu ada cigun, ada pijantung, ada kolibri, pleci. Nah gitu ya. Itu kalau pagi diembun semuanya bunyi. Jadi nggak perlu saya masterin ya. Jadi yang bagus itu ketika diembun itu sambil dimasterin ya. Karena burung masterannya kalau pagi diembun itu bunyi semua, ya udah nggak perlu pakai MP3. Jadi MP3-nya itu ketika sudah dimasukkan burungnya ya kan sudah tidak diembun lagi. Nah itu lah emang kuat maksudnya seharian gitu kan. MP3 saya itu kan colok cabut ya. Nah saya cirinya gini, kalau sekiranya bunyinya itu ada kretek-kretek gitu, itu ngecasnya saya cabut ya, mesen istri ya, orang rumah mesen kalau ada bunyi seperti itu cabut, ntar selang sejam dicolok lagi gitu ya. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi itu pemasterannya, waktunya ya, karena saya sibuk kerja. Tapi kalau yang ideal ya, yang ideal itu ya siang jam 11 sampai jam 2 gitu ya. Kalau sore mulai habis asar sampai jam 10 malam gitu ya. Kalau pagi ya waktu embun ya sampai jam selesai embun gitu. Jadi kalau pas embun itu kasih masteran. Kalau waktu embun itu kita punya burung kecil-kecil ya itu masterannya masteran hidup gitu ya. Gitu teman-teman. Itu waktu pemasterannya. Nah, burung apa yang tepat untuk cucak hijau itu ya? Untuk cucak hijau itu masterannya itu paling dasar. Ini paling dasar dulu ya. Jadi masterin suara kapas tembak dan gerejan tarung ya. Jadi suara kapas tembak dan gerejan tarung, dua itu aja ya. Dua aja itu aja diputar-putar terus gitu ya. Jadi dua masteran itu sangat ampuh ya, sangat ampuh buat dasaran cucak hijau untuk bongkar isiannya itu ya, atau merekam isiannya. Kenapa enggak cucak jenggot? Karena cucak jenggot itu kalau menurut saya itu agak berbeda ya. Tapi kalau dia sudah bisa bawain kapas tembak dan dan gereja tarung, itu insya Allah
enak, ke depannya itu enak. Jadi intinya itu ya udah kapas tembak dan gereja tarung aja untuk awal ya. Untuk awal itu dasarannya itu kapas tembak dan gereja tarung. Nah, itu teman-teman ya. Ini penting. Nah, ini saya lakukan kepada Cucai Cujoy dan bejo saya ya, teman-teman. Dulu Cucai Cujoy saya itu kalau di rumah yaitu masterannya kapas tembak gitu ya. Kapas tembak, jadi dia itu bawaannya itu persis seperti di MP3. Jadi orang ngepik pik pik pik, gitu ya, pokoknya gitulah, kapas tembak lah pokoknya gitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi itu masteran dasar ya, masteran dasar, karena semua burung cucak hijau pasti punya tembakan seperti kapas tembak, tapi perlu diasah, perlu dikenalkan nih beratnya biar dia itu panjang gitu kan. Kalau kapas tembak itu kayak ada awalannya gitu langsung baru nembak gitu kan ya. Kalau bisa membawain itu dari komplit gitu, misalnya suara kapas tembak, nah itu bagus. Cucai Cujoy saya dulu itu fasih banget, bisa jadi tontonan ya. Ya sekarang OB ya, berbirahi, dan sekarang masih pusing berkutat mencari settingan untuk enaknya lagi ya, gitu ya teman-teman. Cucai hijau bejo saya juga gitu, ketika dikasih masteran kapas tembak dia enak bawainnya. Nah gitu ya teman-teman. Nah teman-teman juga harus tahu juga, ketika kita memasterkan burung, teman-teman juga harus memahami karakternya gitu ya. Karena gini, ada cucak hijau itu yang kalau dimasterin itu kurang respon gitu ya, kurang cepat ngerekam, lama ngerekamnya. Nah ada yang dimasterin sebentar saja langsung ngisi. Nah itu karakter itu yang perlu dipahami oleh teman-teman. Kalau cucak hijau bejo saya ini kan dia itu dulu latah ya, jadi ketika dimastering kapas tembak misalnya gitu, dia langsung niru gitu ya. Nah kalau yang model seperti itu enaknya ketika mau naik, mau digantangkan, di gantangan itu dikasih masteran itu, jadi dia itu langsung niru di atas, langsung dibawakan. Nah gitu ya teman-teman. Nah kalau yang lama, tipe lama, misalnya dimasterin sampai sebulan gitu ya baru ngisi gitu ya. Biasanya kalau cucak hijau itu yang paling lama itu 1 bulan. Jadi dimasterin 1 bulan, bulan berikutnya baru dia membongkar apa yang direkamkan kepada dia gitu ya. Jadi ini harus dipahami juga karakternya dia itu bagaimana kan gitu. Nah kalau dasaran ini sudah enak ya, udah enak, pas tembaknya udah enak lah bawahnya gitu, bisa dimasterkan yang agak sulit, yaitu pelatuk. Nah, isian pelatuk bawang bisa, pelatuk beras bisa. Nah kalau bisa ngerekam pelatuk ini, wah itu berarti cucak hijaunya top ya teman-teman, mantap. Tapi kalau cucak hijau saya itu nggak bisa diisi suara lain, bisanya itu hanya kapas tembak. Itu dulu seperti itu. Nah sekarang nggak tahu, masih dicari settingannya gitu teman-teman. Itu ya teman-teman. Itu kalau bisa ngerekam suara pelatuk, wis pokoknya itu tiap lomba pasti sobek-sobek amplop ya. Gitu teman-teman. Itu teman-teman, ini hanya sebatas sharing saya berdasarkan pengalaman Cucai Cujoy dan bejo saya ya teman-teman. Semoga ini ada gambaran, semoga ini bisa membantu teman-teman. Kalau ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Demikian akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jam Truk Mania.